Satu abad yang penuh kepalsuan dan juga menuju kegelapan. Itulah mungkin yang menggambarkan resepsi satu abad Nahdlatul Ulama pada tanggal 7 Februari 2022 di Sidoarjo. Diawali dengan pembacaan rekomendasi Muktamar Peradaban Islam Internasional, di mana di situ ya yang dibacakan oleh Mustasyar PBNU Kiai Haji Mustafa Ahmad Mustafa Bisri dan juga Yeni Wahid merekomendasikan ya agar membuang fikih klasik ya dengan mengganti fikih modern atau fikih baru yang bermahzab ya PBBiyah ya, di mana Piagam Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa dirujuk ya sebagai sumber hukum Islam yang baru katanya. Dan kemudian dengan jelas di situ menolak khilafah ya. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita rilis di awal, kemudian screenshot satu narasi yang keduanya sama ya, yakni tentang serangan dari pihak-pihak pembenci NU kepada Nahdlatul Ulama, utamanya yang berkaitan dengan hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban dalam rangka peringatan satu abad Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan sikapi dua hal seperti narator yang ada di video tadi. Yang pertama adalah memang betul bahwa Nahdlatul Ulama menegaskan kembali bahwa khilafah ini sudah tidak relevan, tidak cocok diterapkan di Indonesia, bahkan di dunia. Lah, oleh narator tadi dikatakan ini tidak bisa, karena khilafah itu adalah satu ajaran syariat yang qat'ud dalil, disepakati oleh ulama, dalilnya kuat, dan sehingga tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dirubah. Nah, ini ada beberapa yang harus kita luruskan. Yang pertama bahwa khilafah itu adalah sistem pemerintahan. Nah, yang diwajibkan di dalam syariat Islam adalah nasbul imam, mengangkat pemimpin, mengangkat presiden. Kalau sistem pemerintahan, nah ini diserahkan sepenuhnya kepada kita-kita manusia, kita-kita warga negara sesuai dengan peradaban. Ini yang harus dikelirkan. Jadi khilafah itu adalah sistem pemerintahan. Kalau ini tidak ada satupun dalil yang mewajibkan. Di awal-awal Turats ini ditulis itu memang rata-rata di masa kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, kemudian khilafah terakhir yakni di Turki, yakni khilafah Ottoman atau Utsmani. Nah, 1924 ini bentuk atau sistem pemerintahan khilafah sudah berakhir. Artinya apa? Artinya bahwa sistem pemerintahan khilafah ini adalah salah satu dari syariat yang bisa berubah disesuaikan dengan zaman, waktu, dan tempat. Ini yang perlu kita pahami, karena siasah syariah adalah hukum asal adalah ibahah seperti muamalah. Jadi fikih-fikih siasah, fikih-fikih muamalah. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi salah. Dan ini sesungguhnya kajian ini sudah lama sekali, dan silahkan diklik ya di semua perdebatan tentang khilafah. Saya jamin tidak ada satupun pengusung khilafah ini yang menang secara dalil apabila dimusyawarahkan dengan kita-kita yang berpegangan bahwa khilafah ini bukan harga mati. Silakan. Jadi tidak ada satupun mereka yang menang secara dalil. Sesungguhnya sudah clear. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fakta bahwa tidak ada satu negara pun saat ini yang masih mempertahankan sistem khilafah.
Jadi khilafah terakhir adalah 1924. Sampai saat ini negara manapun termasuk Timur Tengah tidak ada yang sistem pemerintahnya adalah khilafah. Lah, artinya apa? Apakah kemudian ulama-ulama di dunia sejak 1924 ini bodoh-bodoh semua? Ya tentu tidak. Tapi bahwa mereka tahu bahwa sistem pemerintahan ini tidak harus khilafah. Ini yang harus kita luruskan. Nah, Nahdlatul Ulama ini menegaskan kembali di dalam hasil muktamarnya yang mengundang ulama-ulama sedunia kemarin bahwa memang khilafah, sistem pemerintahan khilafah ini memang sudah tidak relevan pada saat ini. Jadi harus dirubah sesuai dengan zaman, tempat, dan lain sebagainya. Dan sehingga di dunia saat ini negara-negara Islam pun macam-macam bentuk sistem pemerintahnya. Ada teokrasi seperti Iran, ada republik, ada kerajaan. Karena memang fikih syariah atau fikih siasah syariah itu prinsipnya adalah maka nominal af'al bihaisu yakunun nasu akroba ila sholah wa ab'ada ilal fasad wa illam yashra'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun malam yukhalif ma natoko bihil wahyu. Itu prinsipnya di dalam fikih-fikih siasah atau fikih-fikih muamalah. Jadi sesuatu tindakan, keputusan, sistem di mana sistem tindakan itu lebih mendekatkan masyarakat kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. Sekalipun tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak disampaikan Rasulullah, sekalipun juga tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi dibatasi selama ini tidak menabrak terhadap wahyu atau Al-Quran. Itu adalah siasat. Sehingga Indonesia dan Nahdlatul Ulama karena situasi peradaban ini sudah tidak tepat untuk memperjuangkan, mempertahankan sistem khilafah, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi bentuk republik inilah yang sistem pemerintahan yang tepat. Ini yang ditekankan oleh Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah isu tentang madhab PBBIyah. Nah, ini saya kira sangat salah memahami atau hoax ya, bahwa Nahdlatul Ulama ini membentuk madhab baru namanya PBBIyah. Ini harus kita luruskan bahwa PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mempunyai misi yang didirikan 1942 di 45 ya, di San Francisco. Ini misinya adalah misi perdamaian. Bagaimana negara-negara di dunia yang sebelumnya terus mengadakan peperangan karena tidak jelas batas, tidak ada perjanjian-perjanjian perdamaian, maka menginisiasi, sekalipun orang-orang kafir, negara-negara kafir yang menginisiasi. Nah, ini bagaimana dunia ini aman, sehingga dibentuklah lembaga-lembaga, badan-badan di bawahnya. Ada yang bergerak di bidang kesehatan, WHO, perburuan, ILO, kemudian moneter, keuangan, IMF, kemudian ada yang bergerak di bidang keilmuan, kebudayaan, UNESCO dan lain sebagainya. Bahkan ada keanggotaan yang khusus, yakni Dewan Keamanan PBB, 10 tidak tetap, 5 yang tetap. Nah, ini ada apa tugas Dewan Keamanan PBB ini? Ini adalah menginvestigasi perselisihan antar negara, umpama, kemudian bagaimana membuat solusi. Jadi kalau kita lihat misinya, kemudian badan-badan di bawahnya, ini kan sesuai dengan Islam. Islam selalu menjunjung keadilan. Islam dari bahasa salam. Islam menjunjung perdamaian, menjadi rahmatan lil alamin. Nah, oleh sebab itu kita mempunyai prinsip seperti yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, bahwa aufu bil uhud, aufu bil uqud. Ketika kita menggabungkan diri di dalam perserikatan bangsa-bangsa, artinya kita mengikatkan diri terhadap perjanjian-perjanjian perdamaian dan lain sebagainya, maka ini menjadi kewajiban syariat kita untuk menaati perjanjian-perjanjian itu sesuai dengan firman Allah. Nah, inilah yang dimaksud Nahdlatul Ulama, bahwa PBB ini harus diperkuat, harus menjadi satu bagian syariat kita, yakni yang berkaitan dengan siasah. Ini yang dimaksud. Bukan berarti ini madhab baru atau Islam Nahdlatul Ulama menjadikan ini seperti Al-Quran, seperti hadis. Wah, sama sekali tidak.
Ya, karena PBB memang juga tidak mengatur tentang peribadatan atau ubudiyah, tidak. Ini harus disampaikan. Jadi jangan sampai salah paham. Nah, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Bagaimana misi merawat jagat, kemudian membangun peradaban. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga disiarkan, disampaikan di seluruh dunia agar bersama-sama bagaimana perdamaian yang merupakan dasar seseorang ingin beribadah, dasar seseorang ingin hidup sejahtera, ini kemudian bisa dinikmati di seluruh dunia. Lah, salah satu yang penting yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama dan diperjuangkan adalah bagaimana hak veto Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto yang hanya 5 negara. Ini ada perwakilan dari negara berkembang termasuk Indonesia masuk ke sana. Karena ini dianggap ini tidak adil. Artinya apa? Satu sisi Nahdlatul Ulama ini menjadikan PBB ini dan mendorong semua negara untuk mentaati ini karena ini adalah bagian dari syariat, yakni memegang janji, mengikatkan diri satu perjanjian, yakni hal-hal yang belum baik di dalam persyaratan bangsa-bangsa yang belum adil. Ini bagaimana bisa diperbaiki? Di antaranya ketidakadilan, yakni hanya segelintir negara besar saja yang mempunyai hak veto. Hak veto itu apa? Hak veto adalah hak untuk menganulir keputusan bersama. Wah, ini kan luar biasa ini. Nah, maka ini Nahdlatul Ulama mempunyai misi bagaimana ada perwakilan negara untuk masuk Dewan Khusus Keamanan PBB. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, insya Allah hasil Muktamar Internasional ini kalau kita bicara persatuan, perdamaian, misi kemanusiaan dunia, saya kira sudah sangat tepat dan luar biasa. Nah, demikian mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.